Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyasa Fitri. Saya dari Universitas Syakuala, Fakultas Kelautan dan Perikanan, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai 14 rumus Excel yang paling sering digunakan. Pertama itu yaitu fungsi sum, yang dimana sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Cara mencarinya pertama sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok nilai, lalu tutup kurung, enter. Selanjutnya, yang kedua yaitu count, di mana fungsi count yaitu untuk menghitung banyaknya data, sama seperti sum, tapi bedanya sum untuk menjumlahkan data, sedangkan count menghitung banyaknya data pada range. Pertama, sama dengan count, buka kurung, lalu blok semua name, lalu tutup kurung, enter. Nah, setelah itu, yang ketiga average, yang dimana average itu digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Pertama, yaitu sama dengan average, buka kurung, nilai, lalu tutup kurung. Nah, jadi kan di sini tuh nilainya koma. Jadi untuk membulatkannya, kita akan membulatkannya ke bilangan tanpa koma. Lalu kita bulatkan ke 82 tanpa koma. Oke. Selanjutnya yaitu if. Fungsi if merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Untuk mencarinya yaitu sama dengan if, buka kurung. Jadi di sini pertama kita cari nilai 90, yaitu sebelahnya. Lalu lebih besar sama dengan 90, petik 2, A, petik 2, if, buka kurung, nilai 90, kita lebih besar sama dengan 61, petik 2, B, petik 2, petik 2, C, petik 2, lalu enter. Yes, oke. Setelah itu kita tarik ke atas kursor, ke bawah kursornya. Oke, kita mendapatkan predikat. Selanjutnya itu sum if. Sum if merupakan turunan fungsi sum, yang dimana sum if ini digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Untuk mencarinya yaitu pertama sama dengan sum if. Di sini kita mencari total nilai laki-laki terlebih dahulu, yaitu blok jenis kelamin, buka kurung, koma, petik 2 atas, laki-laki, petik 2, lalu enter. Selanjutnya, untuk mencari nilai perempuan juga sama rumusnya, namun laki-lakinya kita ganti dengan karakter perempuan.
Selanjutnya, kita mencari nilai count if, yang dimana count if itu adalah fungsinya turunan dari count, digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Cara mencarinya yaitu sama dengan count if, buka kurung, lalu kita blok jenis kelamin, koma, petik atas laki-laki, petik atas, lalu enter. Nah, setelah itu kita mencari banyaknya mahasiswa perempuan dengan rumus yang sama tapi ganti kriterianya sebagai perempuan. Oke, jadi kita dapatkan bahwasanya banyak mahasiswa laki-laki itu di sini ada 5 orang, sedangkan banyaknya mahasiswa perempuan itu ada 2 orang. Selanjutnya, rumus selanjutnya yaitu prover, yaitu di mana fungsinya itu yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di saat huruf pertama dan huruf lainnya menjadi huruf kecil. Sama dengan prover buka kurung, pilih selnya, lalu enter. Oke, jadi di sini jelaskan bahwasanya di awal huruf itu huruf kapital. Selanjutnya yaitu upper, yaitu untuk mengkonversikan semua huruf ke huruf besar atau huruf kapital. Pertama sama dengan upper, lalu buka tutup kurung, lalu pilih selnya, tutup kurung, enter. Nah, jadi Indonesia yang awalnya ada huruf kecilnya berubah menjadi huruf kapital. Selanjutnya, masuk ke rumus lower, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengkonversikan semua teks menjadi huruf kecil. Rumusnya sama dengan lower, buka kurung, lalu kita pilih selnya, lalu tutup kurung, enter. Nah, jadi yang di sini tulisan Indonesia di awal dengan kapital, jadi di sini tertulis kecil semua. Selanjutnya yaitu kita masuk ke left, mid, and right, yaitu fungsi teks pada Excel di mana left adalah untuk mengambil beberapa karakter dari kiri, mid adalah untuk mengambil beberapa karakter sel dari tengah, sedangkan right adalah untuk mengambil beberapa karakter sel dari kanan. Untuk mencarinya, pertama kita mencari left, yaitu sama dengan left, buka kurung, sel, lalu koma. Jadi kita kan mau ngambil dari sisi kirinya, pertama kita ketik itu hitung dari sebelah kiri 3 angka, maka kita tulis 3. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya untuk mencari mid, sama dengan mid, buka kurung, pilih selnya, koma. Jadi di situ kan jumlah karakter terhitung dari depan. Jadi yang di tengah itu kan in O, mulai dari O berarti ada 4, berarti 4, 3, tutup kurung, enter. Selanjutnya right sama dengan right, buka kurung, pilih selnya, koma, 4, tutup kurung, enter. Setelah itu kita lanjut ke len, yaitu fungsi len untuk mengetahui jumlah karakter terhadap sel. Sama dengan len, tutup kurung, buka kurung, pilih Indonesia selnya, tutup kurung, enter.
Jadi Indonesia kan itu ada 10 karakter. Selanjutnya round, di mana berfungsi untuk membulatkan angka ke digit yang telah ditentukan. Sama dengan round, buka kurung, lalu kita pilih selnya, koma, 2, enter, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita masuk ke concatenate, yaitu di mana digunakan untuk menggabungkan kata. Jadi teks yang terpisah ini akan disatukan menjadi satu kalimat. Jadi rumusnya sama dengan concatenate, buka kurung, teks pertama, koma, tanda petik atas, spasi, tanda petik atas, koma, teks kedua, koma, tanda petik atas, spasi, tanda petik atas, koma, lalu pilih teks ketiga, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita masuk ke VLOOKUP dan HLOOKUP, yang dimana keduanya sama-sama fungsi lookup, dengan kata lain mengambil data lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. VLOOKUP mengambil data secara vertikal dan HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Kalau tabel bantu pada VLOOKUP itu headernya ada di atas serta datanya turun ke bawah. Sedangkan HLOOKUP headernya sebelah kiri dan datanya memanjang secara horizontal. Untuk rumus untuk mencari VLOOKUP yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sel kode, koma, blok sel tabel, bantu, lalu jangan lupa kita tekan F4 untuk menguncinya. Lalu tekan lagi F4, koma, 2, lalu kita pilih, lalu kita tulis false, koma false, tutup kurung, enter. Lalu kita kursor pindahkan ke bawah. Oke, nama barangnya sudah tertera. Selanjutnya untuk mencari harga, jadi untuk harga rumusnya sama dengan seperti yang pertama, tapi sel kodenya itu diganti. Yang tadinya 2 kita ganti jadi 3. Lalu false. Lalu kursor kita pindahkan ke bawah. Selanjutnya untuk mencari satuan, sama juga rumusnya, tapi yang diganti itu kolomnya. Di sini kita menggunakan kolom keempat. Oke, lalu kita tarik kursor ke bawah. Selanjutnya kita untuk mencari HLOOKUP, rumusnya sama seperti VLOOKUP, yaitu sama dengan HLOOKUP, buka kurung, lalu kita pilih sel, koma, pilih tabel bantu, jangan lupa di F4, koma 2, koma false, tutup kurung, enter. Karena di sini kode D gula pasir, maka hasilnya gula pasir. Dan selanjutnya untuk harga sama juga rumusnya, tapi kita ganti kolomnya itu jadi 3. Selanjutnya satuannya juga begitu. Kolom 3 kita ganti jadi 4. Selanjutnya kursornya kita tarik ke bawah. Jadi satuannya seperti ini dari HLOOKUP. Inilah penjelasan mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.